Hai, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Setelah kemarin aku tinggal pulang kampung sekitar 2 mingguan, akhirnya aku bikin video lagi. Dan mohon maaf ya kalau masih berantakan banget dan apa adanya. Karena aku lagi menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang emang belum aku butuhin banget. Atau kalau masih ada barang yang emang layak pakai dan bisa aku pakai, ya udah aku pakai aja dulu yang ada. Seperti gorden ini aku masih pakai selimut ya teman-teman, bisa sih aku beli tapi ya nanti dulu ya. Dan di sini sambil aku beres-beres kontrakan aku yang super berantakan banget ini, kemarin aku tuh baru pulang kampungnya itu nyampe kontrakan itu sekitar sore hari dan udah capek banget, apalagi anak aku yang sedikit lagi rewel gitu. Akhirnya udah deh malam hari aku langsung tidur dan ini di pagi harinya aku langsung beres-beres semuanya. Sambil aku beres-beres ya, di sini aku mau bagiin cerita aku gimana cara mudah aku atau cara sederhana aku untuk melunasi hutang. Karena aku tuh seneng banget teman-teman. Walaupun hutangnya nggak banyak, tapi yang namanya hutang itu kalau udah nggak ada tuh rasanya enteng banget, plong, terasa nggak ada beban. Dan di bagian sini udah rapi, pokoknya santai aja ya teman-teman, tontonin video ini sampai habis. Di video kali ini aku nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun atau menyombongkan sesuatu. Aku hanya ingin berbagi pengalaman aku dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Pokoknya ambil baiknya dan buang buruknya. Yang pertama aku mau cerita dulu gimana awal mula aku dan suami memberanikan diri untuk melakukan pinjol atau pinjaman online. Nah, jadi sekitar bulan Januari 2022 suami aku itu kerjanya dipindah dari Bekasi ke Cikampek. Untuk pindah itu kita butuh biaya sebesar sekitar 600.000, itu hanya untuk ongkos mobil ya teman-teman. Sementara itu kita belum punya uang untuk sewa kontrakan baru dan belum juga punya uang untuk biaya hidup ke depan sampai suami aku gajian. Akhirnya kita pinjam itu kurang lebih awalnya tuh 1 juta dan nambah lagi 1 juta sampai sekitar 2 jutaan. Karena dulu walaupun gaji belum berjalan, tapi biaya hidup harus tetap berjalan, kayak pampers anak aku, susu, biaya makan, kontrakan, dan lain sebagainya. Dan kenapa dulu kami belum punya tabungan? Karena sebelum pindah ke Cikampek, gaji suami aku tuh cuma sekitar 2 jutaan. Kalau ditanya cukup atau enggak, pasti enggak cukup ya teman-teman. Karena dulu untuk biaya ngontrak aja itu udah sekitar 700 ribuan, belum lagi untuk pampers dan susu anak aku, untuk listrik dan lain sebagainya kayaknya udah habis deh 2 jutaan. Tapi alhamdulillah Allah ngasih rezeki dari jalan lain. Jadi dulu setiap pulang kerja ataupun libur kerja, suami aku tuh selalu ngojek. Alhamdulillah suami aku tuh kan punya aplikasi ojek online gitu, dan alhamdulillah pendapatan di Bekasi tuh cukup ramai teman-teman. Jadi bisa untuk menambah biaya hidup kami sehari-hari, tapi tidak untuk menabung, apalagi untuk poya-poya ya teman-teman. Waktu itu aku tidak pernah mendengar apapun kata orang lain, jadi aku dan suami itu berusaha hidup hemat, hidup apa adanya dan seadanya. Dan alhamdulillah dari dulu aku tuh nggak pernah sih teman-teman kalau kayak ngelihat orang punya sesuatu terus aku juga pengen punya kayak gitu, enggak. Jadi aku tuh ya udah seadanya aja gitu. Kalau emang ada, kalau emang udah rezeki, udah waktunya nanti juga Allah kasih kok, kayak gitu. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Dan singkat cerita, sekarang kami udah sekitar 7 bulan tinggal di Cikampek. Setelah melewati banyak hal dan lika-liku cie, akhirnya kami bisa melunasi utang kami. Dan sebelumnya juga bisa sih, tapi ya gitu, utang terus bayar hutang lagi, bayar lagi. Semoga kedepannya tuh nggak terulang lagi ya teman-teman, karena tuh aku ngerasain tuh berat banget gitu. Jadi walaupun gaji lumayan gitu udah lebih dari sebelumnya, tapi ya kalau punya hutang tuh ya tetap aja teman-teman, banyak beban, banyak hal yang jadi tertunda, jadi nggak terbeli kayak gitu sih teman-teman. Keuangan juga jadi nggak bisa ngaturnya. Semoga kedepannya keuangan aku bisa teratur. Oh ya, di sini aku mau bagiin tipsnya ya, bagiin pengalaman gimana aku bisa terbebas dari itu.
Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau kita mau bayar hutang tuh bawaannya segan aja gitu teman-teman. Bawaannya tuh pengen beli sesuatu daripada bayar hutang. Kalau udah lunas hutang, bawaannya pengen beli sesuatu lagi supaya punya hutang. Pokoknya begitu aja. Mungkin itu godaan setan ya teman-teman. Padahal nggak punya hutang kan enteng banget, tapi rasanya hobi aja gitu teman-teman. Jadi setelah aku baca beberapa artikel dan aku dengar dari YouTube, dan aku terapkan, yang pertama kalau kita mau melunasi utang itu harus sungguh-sungguh dan niat dari hati, niat karena Allah. Karena dengan niat dan sungguh-sungguh insya Allah Allah pasti bakal kasih jalan untuk kita melunasinya teman-teman. Nah yang kedua, cara melunasi hutang itu dengan bersedekah ya teman-teman. Setahu aku, sependengaran aku di YouTube dan lain sebagainya, karena dengan bersedekah Allah akan ngasih jalan kita untuk lebih mudah melunasi hutang gitu. Dan cobalah bersedekahnya itu walaupun gak banyak, yang penting ikhlas karena Allah Ta'ala gitu. Insya Allah apa yang kita sedekahkan itu akan diganti sama Allah dengan berlipat ganda gitu teman-teman. Dan kalau kita sedekah, pasti orang yang kita kasih tuh bakal ngedoain kita yang baik-baik. Semoga apa yang kita sedekahkan itu bisa membantu jalan kita untuk meringankan hutang kita. Amin. Nah yang ketiga, kita tuh harus tahu dan harus nerapin di diri kita kalau hutang tuh akan kita bawa mati walaupun cuma 1.000 rupiah. Dalam Islam memang seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita udah tahu kalau hutang tuh akan kita bawa mati walaupun cuma 1.000 rupiah, insya Allah kedepannya kita tuh bakal takut untuk berhutang lagi, apalagi untuk melupakan hutang yang kita punya dan untuk tidak membayar hutang yang kita punya gitu teman-teman maksudnya. Dan yang keempat, cara mudah melunasi hutang itu dengan menurunkan gaya hidup kita. Maksudnya tuh tidak mementingkan ego kita teman-teman untuk membeli sesuatu yang emang gak kita butuhin banget. Pokoknya jangan dulu, apalagi untuk berpoya-poya, untuk jalan-jalan yang emang gak penting, untuk belanja online yang emang kita gak butuhin banget. Kalau bisa tuh aplikasi belanja online-nya dihapus dulu teman-teman. Kalau cara aku sih kayak gitu, kalau masih lama nih gajian jadi aku hapus dulu aplikasi online. Karena kalau ada aplikasi online shop biasanya kita kalau malam-malam gitu iseng-iseng suka buka-buka dan suka hilap gitu check out ya teman-teman, nggak sengaja belanja sesuatu yang emang kita nggak butuhin banget, akhirnya uang kita terbuang untuk sesuatu yang emang belum kita butuhin gitu. Harusnya kan untuk menabung, untuk membayar hutang kayak gitu teman-teman. Dan yang kelima, cara melunasi hutang dengan mudah itu dengan cara menyicilnya ya teman-teman, atau membayar dengan sedikit-sedikit. Karena kalau emang kita udah menabung, udah berusaha tapi masih banyak banget kebutuhan sehingga kita tidak bisa membayar semuanya, ya udah sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa melunasi utang aku insya Allah. Ceritanya tuh dulu aku udah sering menabung gitu teman-teman, udah sering berusaha gimana utang kami tuh bisa terselesaikan, tapi yang belum niat banget gitu teman-teman. Jadi niat tuh emang benar-benar dari dalam hati, bukan cuma diomongan teman-teman, supaya kita tuh ngejalanin semuanya tuh enak gitu, benar-benar sungguh-sungguh dan harus dengan ilmu. Jadi setelah aku baca dan aku dengar dari beberapa, akhirnya aku terapin dan alhamdulillah kesampaian juga, sekarang aku udah bisa ngelunasin utang aku. Dan yang terpenting itu doa ya teman-teman, karena apapun masalahnya, apapun kesulitannya, kalau kita bersungguh-sungguh dan benar-benar niat berdoa minta sama Allah, insya Allah Allah pasti ngasih kemudahan dan jalannya, maksudnya jalan untuk melunasi hutang ya teman-teman dan masalah lainnya. Dan dulu aku tuh punya najar untuk bagi-bagi nasi kotak gitu di jalan kalau suami aku tuh naik gitu gajinya teman-teman. Tapi sebelumnya aku tuh nunda itu teman-teman karena hutangnya tuh masih banyak gitu, masih ada aja terus, sampai jadi takut gitu kalau ngebayar nanti uangnya berkurang. Tapi alhamdulillah kita sungguh-sungguh untuk niat untuk bayar najar itu, karena aku tuh mikir mungkin dengan najar itu yang belum kita bayar jadi duit kita tuh belum berkah gitu, belum kita belum bisa ngelunasi utang-utang kita. Dan alhamdulillah kita udah bayar najar kita, walaupun rasanya tuh berat banget pasti teman-teman untuk bayar walaupun sedikit, dan kita niatin untuk sedekah, semoga Allah permudah kita jalan kita untuk melunasi utang.
Dan alhamdulillah setelah itu benar-benar banyak banget rezeki yang gak terduga datang gitu. Pokoknya aku bersyukur banget dan benar-benar gak nyangka kayak aku tuh dapat endorse yang selama ini aku tunggu-tunggu, aku berharap banget aku dapat sekaligus 2 gitu. Karena itu lumayan lah ya untuk menyambung biaya hidup, jadi aku nggak nambah utang lagi, akhirnya bisa melunasi utang. Dan aku juga dapat gaji YouTube yang alhamdulillah bisa menutupi utang. Dan yang lebih ajaibnya lagi itu, atas izin Allah, aku nggak nyangka banget anak aku tuh berhenti nyusu dengan sendirinya, dengan mudah banget. Nanti aku ceritain juga gimana anak aku bisa berhenti nyusu. Dan di bulan yang sama, di waktu yang sama, anak aku juga berhenti pampers, teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, aku bersyukur banget. Bukan hitung-hitungan ya teman-teman, tapi pasti orang tua yang ngerasain anaknya susu formula dan pampers sekaligus itu kerasa banget, apalagi untuk pendapatan yang emang pas-pasan gitu teman-teman. Jadi setelah anak aku berhenti nyusu dan pampers itu benar-benar kerasa gitu. Dan doain ya teman-teman, semoga kedepannya aku dan suami punya tabungan dan semua yang kita cita-citakan bisa Allah permudah untuk terkabul teman-teman. Dan semoga aku dan suami juga anak aku juga sehat terus, dan semoga kalian juga sehat terus teman-teman. Makasih ya untuk kalian yang selalu dukung aku. Dan sekarang kembali ke video, karena dari tadi aku nggak bahas videonya, aku cuma cerita. Tadi maaf ya kalau dapurnya dan kontrakannya tuh berantakan banget, karena emang abis aku tinggal pulang kampung dan barang-barangnya tuh masih apa adanya dapur aku, jadi masih terlihat sangat berantakan. Insya Allah nanti kalau ada rezeki aku mau cat temboknya jadi warna putih. Aku masih cuma ngomong gitu ya teman-teman, belum jadi kenyataan mau make up kontrakan ini, mau cat tembok ini, tapi nyatanya belum juga. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, semoga omongan aku jadi doa dan nanti jadi kenyataan, ada rezekinya. Karena uangnya tuh masih aku pakai untuk kebutuhan yang emang aku butuhin banget. Oh iya, kalian apa kabar nih? Terus kalian lagi masak apa? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan ini terigu yang kemarin aku beli belum aku pakai gitu sebelum aku pulang kampung. Akhirnya aku pakai sekarang. Jadi nggak beli lagi deh terigunya. Terus aku pakein air. Sebenarnya aku tuh udah kangen banget sama bikin video, sama bikin konten YouTube, tapi karena kemarin pulang kampung anak aku tuh lagi baru berhenti nyusu. Walaupun gampang tapi tetap aja ya, dianya tuh emang gak minta susu, tapi jadi agak cengeng gitu teman-teman, agak rewel. Mungkin dia tuh belum terbiasa ya. Beberapa hari itu anak aku memang masih rewel, mungkin 2-3 hari gitu. Dan karena pulang kampung aku juga nggak bawa tripod atau ring light gitu, akhirnya yaudah deh di kampung aku nggak bikin video. Sekarang alhamdulillah, sekarang aku udah bisa bikin video lagi. Pokoknya kalian jangan lupa dukung selalu channel YouTube aku. Semoga kedepannya aku makin asik ya videonya, makin menginspirasi walaupun sekarang masih seadanya dan apa adanya. Dilanjut, di sini aku lagi goreng bakwannya. Kalau kata aku ini namanya bala-bala ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa nih? Aku tuh emang doyan banget sih teman-teman, nggak tahu kenapa ya, makan nasi putih terus sama bala-bala ini atau gorengan kol. Pokoknya enak banget dipakein saus deh. Pasti aku makan nasinya tuh habis banyak. Kalau kalian ada yang sama nggak sih? Terus ini aku mau bolak-balik karena udah mulai mateng. Dan maaf ya, ini tuh aku isi suaranya udah malam hari. Dan aku tuh kalau isi suara paling susah, bagian tersulit dari bikin video YouTube itu yaitu bikin isi suara teman-teman bagi aku. Jadi aku tuh selalu ngulang-ulang beberapa kali sampai akhirnya aku yakin dan butuh waktu yang banyak. Ini aja sampai sekitar jam 12 lewat baru aku selesai teman-teman. Ya walaupun masih kaku gitu karena aku abis pulang kampung dan lama gak isi suara. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau masih ada kekurangan. Oke, jadi udah selesai tadi aku masaknya dan ini udah siang hari sebelum suami aku berangkat kerja nanti jam 4 sore. Jadi aku minta dulu untuk ke depan sebentar karena aku bosen dan anak aku juga pengen jajan gitu. Ini kita lagi jalan naik motor mau ke depan, terus belok lagi ke sini nih, gangnya menuju depan lumayan jauh ya kalau jalan kaki. Dan di sini kita beli kue apem yang pertama teman-teman.
karena anak aku tuh suka sama kue ini. Jadi anak aku nggak nyusu, jadi sekarang lebih banyak ngemil sama jajan gitu. Makannya juga jadi lebih sering teman-teman, alhamdulillah banget. Dan segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.